Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Program berita terpercaya yang mengawali hari Anda dengan informasi paling aktual. Pagi ini kami telah merangkum 3 berita terpopuler yang wajib Anda ketahui. Siapkan kopi Anda karena hari ini dimulai dengan berita yang menggugah. Informasi pertama pemirsa, polisi memeriksa AFM, istri Aditya Hanafi, tersangka kasus pembunuhan pegawai Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, Karya Listianti Pertiwi yang dibunuh oleh rekan sekantor demi melunasi utang akibat kecanduan judi online. Kapolres Halmahera Timur AKBP Bobi Kusuma Ardiansa menyatakan sebanyak 9 saksi telah dimintai keterangan oleh penyidik untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri. 9 saksi yang telah diperiksa merupakan pegawai BPS Halmahera Timur. Terkait dugaan keterlibatan istri tersangka dalam kasus pembunuhan ini, polisi belum menemukan bukti kuat yang mengarah keterlibatan langsung. Informasi kedua, pihak keluarga calon prajurit Bintara Angkatan Darat Muhammad Dehan Kasiran yang meninggal dunia dalam masa pendidikan di Pusdikif Ciputat, Jawa Barat mengaku belum mendapatkan kejelasan kronologi kematian anak mereka. Keluarga juga belum menerima laporan hasil visum. Adapun jenazah Muhammad Dehan akhirnya tiba di kampung halaman di Ternate, Nusa Tenggara Timur. Keluarga histeris ketika peti jenazah Dehan dibuka untuk dibersihkan kembali oleh pihak keluarga. Meski kematian anak mereka telah disampaikan karena sakit, namun keluarga masih mempertanyakan kronologi hingga sakit yang diderita almarhum yang membuatnya meninggal dunia. Keluarga juga mempertanyakan dokumen hasil visum yang belum juga diberikan. Kedatangan jenazah Muhammad Dehan dikawal langsung Komandan Pusat Pendidikan Infanteri Brigjen TNI Zaiful Rahman dan jajaran. Dalam sambutannya, Brigjen Zaiful mengucapkan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Muhammad Dehan. Pihaknya menyampaikan, dalam perjalanan pendidikan menjadi Bintara Angkatan Darat, almarhum mengalami sakit dan meninggal dunia. Informasi ketiga pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ke luar negeri terkait kasus dugaan rasuah penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama. Selain Yakut, KPK pun mengeluarkan surat keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap IAA dan FHM yang merupakan pihak swasta pemilik travel, haji, dan umroh. Ketiga orang itu kini tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan ke depan. Pencegahan berlaku dari Senin 11 Agustus 2025. Masalah dalam kasus dugaan korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya memberikan 20.000 tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji. Dari total itu, pemerintah harusnya membaginya dengan persentase 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata, yakni masing-masing 50%. Pencegahan ke luar negeri kepada para yang bersangkutan tentu dibutuhkan penyidik agar yang bersangkutan tetap berada di Indonesia supaya dapat mengikuti proses penyidikan ini dengan baik. Tentu kita semua ingin proses penyidikan dalam perkara ini juga bisa berjalan secara efektif. Terlebih penyelenggaraan haji ini salah satu pelayanan publik ya yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga tentu ini menjadi skala prioritas KPK. Demikian rangkuman berita pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini sepanjang hari karena dunia terus bergerak dan kami ada di sini untuk memastikan Anda tetap terdepan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.